Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan Quran Kemenak atau Quran yang dipublikasi oleh Kemenak melalui quran.kemenak.go.id. Fasilitas ini kita bisa lihat dan kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya. Bagi ayahanda dan bunda yang memiliki Android, bisa kita install di Android kita. Kalau di Android sangat lengkap, ada jam sholat sesuai dengan lokasi di mana kita tinggal. Lalu yang kemudian ada juga kompas penunjuk arah kiblat. Ini fasilitas Android sudah ada. Nah, kali ini terkait dengan Al-Quran yang ada di website. Ini kita bisa lihat semua surat, ada 114 surat ini dibahas semua di Kemenak Al-Quran atau Quran Kemenak. Baik itu dari surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, lalu Al-Araf, kemudian Al-Anfal, At-Taubah, surat Yunus, surat Hud, nah, semua ada surat Al-Hujarat, Al-Fat, surat Muhammad, lalu sampai surat ke-114 yaitu An-Nas. Nah, setiap surat ini yang menarik di website ini yaitu kita langsung bisa melihat. Kita lihat satu-satu, misalnya surat Al-Fatihah. Nah, di surat Al-Fatihah ini ada terjemah, ada font standar, kita bisa atur ya. Kemudian kita bisa klik di sini. Dari hasil klik ini ibu bapak dapat memplay. Saya tidak akan play di sini karena murotalnya itu berizin, sehingga kalau kita putar bisa saja kita akan dikomplain oleh Google hak cipta. Kemudian kita bisa copy juga. Ini kita copy, ini kita akan copy. It has been copied, berarti kita sudah berhasil mengcopy. Lalu kita pindahkan ke tempat yang mau kita tempati. Kemudian yang menarik di Quran sini ada tafsirnya. Ada tafsir ringkasan Kemenak tentang surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada tafsir Kemenak. Di sini ibu bapak bisa mempelajari secara detail yang selama ini kita susah-susah mencari informasi tentang tafsir. Nah, lengkap. Tinggal sempatkan ibu bapak untuk membacanya. Ini yang menarik ya, ibu bapak. Kita mau mendalami berbagai hal. Lalu ini kita bisa lihat juga, melihat page-nya yang seperti Al-Quran asli. Ada surat Al-Fatihah, tinggal baca. Kemudian kita bisa ganti langsung ke surat berikutnya. Dan kita list ayat. Setelah itu kita kembali lagi ke Quran. Ini kita bisa share ke Facebook, ke Twitter, lalu ke WhatsApp. Ini ibu bapak, jadi penting juga perlu kita ketahui. Tinggal
kapan mulai kita membaca Al-Quran ini? Nah, coba kita lihat satu-satu. Surat Al-Fatihah ini sering dibaca oleh kita sehari 17 kali. Bagi yang sholat fardu, atau kalau sunat ada duha, tasbih, sholat ba'diyah, qabliyah, makin banyak tahajud, surat hajat, kita sering baca surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Baqarah ini tentang sapi betina, kita bisa baca, isinya lengkap sekali. Kita mau mendalami berbagai hal, kita ambil contoh ya, satu surat aja tentang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kita lihat tafsirnya seperti apa. Ringkasan tafsir dari Kemenak, kemudian ada tafsir yang utuh, kita bisa baca, sampai ada juga kutipan-kutipan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tinggal ibu bapak memanfaatkan ini, sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa tutup, wah saya ingin cari tafsir ayat 9 seperti apa. Kita lihat ayat 9. Itu mereka menduga dengan mengatakan seperti itu telah berhasil menipu Allah dengan menganggap Allah tidak mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan. Padahal Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak. Ini kap tafsirnya. Lalu yang perlu juga kita ketahui terkait dengan surat-surat yang lain. Apa? Surat Ali Imran tentang keluarga Imran, An-Nisa tentang An-Nisa, kemudian tentang wanita, Al-Maidah tentang hidangan. Di Al-Maidah ini banyak informasi tentang cerita tentang kejadian Paskah, sahabat-sahabat Nabi Isa Ibnu Maryam meminta untuk diturunkan makanan dari langit. Ini ada cerita di sini lengkap. Lalu Al-An'am binatang ternak, lalu Al-Araf tempat tertinggi, Al-Anfal rampasan perang, At-Taubah pengampunan, Yunus. Ini di sini ada doa yang sering diperdengarkan oleh Ustadz kalau kita mengalami kejeliman. Ada surat doa Nabi Yunus. Kemudian Nabi Hud, kisah tentang Nabi Hud. Yang menarik ini kisah tentang Nabi Yusuf. Yang menarik di Nabi Yusuf ini catatan pertama tentang trafficking ada di sini. Lalu tentang menghukum secara adil di surat Yusuf di sini. Tapi yang paling menarik terkait dengan surat Yusuf ini, kejadian yang kita sedang hadapi pandemi COVID-19 itu. Nah, di sana sebenarnya kalau kita sudah memiliki tabungan, lalu pada saat masa seperti saat sekarang kita bisa memanfaatkan. Sebenarnya sudah diinformasikan oleh Allah melalui surat Yusuf. Arad, buruh, suara buruh. Lalu Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, Al-Hijr, lalu An-Nahl. Wah, ini lebah. Menarik. Rumah yang paling lemah itu adalah rumah lebah. Cerita di sini tentang mukjizat Allah melalui lebah. Al-Isra, ini cerita tentang Rasulullah melakukan perjalanan ke langit. Kemudian kita peringat sebagai hari Isra Mi'raj. Lalu Al-Kahf tentang gua, ini cerita beberapa pemuda yang
lari dari daerahnya, kemudian tinggal di gua bersama seekor anjing. Ceritanya di sini. Lalu cerita di sini juga tentang pentingnya kita berucap insya Allah setiap mau berjanji dengan orang lain. Ini penting. Kemudian surat Maryam bisa sangat penting untuk kita ketahui tentang Nabi Isa ibnu Maryam sini, lalu keluarga Imran sini. Kemudian surat Thaha, lalu Al-Anbiya para nabi, Al-Hajj tentang haji, Al-Mu'min orang mukmin, An-Nur tentang cahaya, Al-Furqan tentang pembeda, Asy-Syu'ara para penyair, di sini ditegur oleh Allah di surat ini. Kemudian menjadi penting juga kita harus ketahui ternyata kepada siapa setan itu datang, kepada orang yang suka pendusta. Surat ada di ayat 221. An-Naml tentang semut, cerita tentang kekuasaan Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan semut. Al-Qasas, kisah-kisah. Al-Ankabut tentang laba-laba, rumah yang paling lemah, laba-laba. Yang menarik di sini ada satu ayat yang selalu saya baca di sholat, yaitu ayat ke-45 tentang pentingnya sholat untuk mencegah perbuatan dari mungkar. Arum, ini penting, sering dibaca. Ada satu ayat yang sering dibaca oleh Qori'ah pada saat proses ijab kabul. Lalu yang paling penting tentang kita saling mengenal antar bangsa, ada di situ. Kemudian surat Luqman, hikmah-hikmah tentang bagaimana mendidik anak, di surat ini penting. Lalu As-Sajadah, Ahzab, lalu Saba, Fatir, Yasin. Kemudian sampai ada juga surat Al-Jin, surat ke-72. Penting juga. Kemudian yang paling akhir surat An-Nas. Ini Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan terkait dengan Quran Kemenak. Semoga Allah memberikan cahaya bagi kita. Dengan adanya Quran ini kita semakin dekat dengannya, semakin memahami apa pesan-pesan yang disampaikan melalui Quran yang diberikan kepada Rasulullah sehingga sampai kepada kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.